Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik pramuka? Salam pramuka. Pada kesempatan kali ini, Kak Romi ingin membahas tentang sejarah berdirinya pramuka. Dan siapa sih orang yang pertama kali mencetuskan ide tentang kepramukaan di dunia ini? Ya, penasaran kan? Pramuka sendiri diawali dari ide seorang pria tentara Inggris yang bernama Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau yang sering kita kenal dengan nama Baden-Powell. Sejarah pramuka di dunia dimulai ketika Baden-Powell mencatat pengalamannya dalam sebuah buku berjudul Scouting for Boys pada tahun 1908 Masehi. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris di negara-negara lain, sehingga organisasi-organisasi pramuka bermunculan yang ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Namun, pada tahun 1912, bersama adiknya, Agnes Baden-Powell, Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girl Scouts. Pada tahun 1916, didirikanlah organisasi pramuka untuk usia siaga. Organisasi tersebut dinamai KAP atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai anak serigala. Kemudian pada tahun 1918 Masehi didirikanlah Rover Scout yang merupakan kelompok untuk remaja berusia 17 tahun. Dan pada tahun 1922 Masehi, Baden-Powell kembali mempublikasikan buku Roving to Success atau dalam bahasa Indonesia berarti mengembara menuju bahagia, di mana buku tersebut bercerita tentang seorang pemuda yang sesegera mungkin mengayuh perahu sampannya menuju pantai bahagia. Tanggal 30 Juli sampai tanggal 8 Agustus 1920 Masehi di Olympic Hall, London, sejumlah 800 orang partisipan pramuka melakukan jambore dunia untuk pertama kalinya. Jambore ini diikuti oleh lebih dari 30 negara dan dalam acara tersebut Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu sedunia atau yang dikenal dengan istilah Chief Scout of the World. Dan di tahun yang sama dibentuk pula Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang, di mana kota London merupakan kantor kesekretariatan pramuka sedunia yang kemudian dipindahkan ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958 Masehi dan berpindah lagi ke Jenewa, Swiss pada tahun 1968 Masehi. Ya, itu sedikit sejarah tentang berdirinya pramuka yang dimulai dari sebuah gagasan dari seorang pria tentara Inggris bernama Baden-Powell. Ya, selanjutnya akan disampaikan sejarah pramuka Indonesia oleh Kak Ifat. Silahkan Kak Ifat. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Kak Ifat. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai dengan pasang surut dalam aktivitas organisasi, di mana pada saat itu Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Sehingga Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda, gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland Indies Pathfinder Vereniging atau yang lebih dikenal dengan singkatan NIPV. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beberapa tokoh menganggap organisasi ini bisa membentuk karakter masyarakat yang saat itu masih dijajah. Sehingga beberapa organisasi lain juga didirikan. Kemudian, setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat.
hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Pada tahun 1930, terbentuk Pandu Pemuda Sumatera atau yang disingkat dengan PPS. Tahun 1931, terbentuk Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian, pada tahun 1936, berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepramukaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Kemudian, sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan. Namun, ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan pada Belanda, sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk Keibondan, Peta, dan Seinendan, yang merupakan organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bahkan, Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Selanjutnya, sejarah pramuka Indonesia pada zaman kemerdekaan. Tidak lama setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 28 Desember 1945, didirikan Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan Indonesia bisa bernaung. Pada tahun 1961, terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenal pada masyarakat Indonesia dengan resmi. Oleh sebab itu, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Dengan sejarah pramuka yang sudah dijelaskan tersebut, kita sebagai bagian dari Indonesia diharapkan dapat lebih menghargai organisasi kepanduan dimanapun. Karena organisasi tersebut memang dapat membentuk karakter setiap orang dan memberikan pengalaman. Baik, sekian penjelasan tentang sejarah pramuka, dunia, dan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.